Silakan Ihsan Nur Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelum itu akan sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, selesai. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya. Setiap hewan dan manusia itu memiliki organ gerak. Ya. Organ gerak terbagi menjadi dua. Kira-kira ada yang tahu? Betul. Organ gerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ gerak pasif dan yang kedua ada organ gerak aktif. Nah, apa itu organ gerak aktif dan apa itu organ gerak pasif? Nah, organ gerak pasif itu adalah organ gerak yang bisa bergerak sendiri, ya. Sedangkan organ gerak pasif itu adalah organ gerak yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan. Nah, sedangkan organ gerak aktif adalah organ gerak yang bisa menggerakkan organ gerak pasif. Nah, organ gerak pasif, ya, yang ada dalam tubuh hewan dan manusia adalah tulang. Nah, kemudian organ gerak aktif, ya, adalah otot. Maka nanti otot ini akan menempel pada tulang dan menggerakkan tulang. Sedangkan tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Alat gerak terdiri dari dua macam. Ya. Yang pertama alat gerak aktif, atau bisa juga disebut dengan otot, ya, sebagai alat gerak. Kenapa? Karena otot dapat bergerak. Kemudian alat gerak pasif disebut juga dengan tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun. Nah, kemudian alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel di bawah ini, ya. Ada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada ikan, ya, atau pisces, kemudian ada amfibi, kemudian ada reptilia, burung, kemudian ada mamalia, ya. Nah, kalian tahu nggak ikan itu bergerak menggunakan apa? Ya. Nah, ikan itu bergerak menggunakan sistem ekor. Gambarnya diperlihatkan, coba. Diperlihatkan ke kamera gambarnya. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Nah, fungsinya yaitu untuk berenang, ya. Kemudian ada hewan amfibi. Hewan amfibi itu misalkan kakap, ya, kadal, bisa juga, ya. Nah, mereka bergerak menggunakan kaki untuk meloncat, mencari makan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada hewan yang disebut dengan reptilia. Reptilia itu seperti buaya, cecak, ular, dan lain sebagainya. Mereka bergerak, ada yang menggunakan otot perut seperti halnya ular, ya. Kemudian ada juga buaya menggunakan kaki. Kemudian ada kaki dayung, ya, seperti seperti penyu menggunakan kakinya seperti dayung, seperti sirip, ya. Nah, kemudian ada burung, ya, seperti halnya sayap, ya, burung menggunakan sayap untuk terbang dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada burung unta, ya, atau burung penguin, ya. Kita melihat burung unta itu tidak bisa terbang walaupun punya sayap, karena burung unta diberikan kaki, ya, memiliki kaki. Jadi burung unta lebih dominan alat geraknya itu pada kaki untuk berlari, mengejar mangsanya, ya, mengejar hewan-hewan yang mengancam, ya, melawan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mamalia. Nah,
hewan mamalia bergerak menggunakan kaki, ya. Seperti kerbau, sapi, dan domba. Mereka bergerak menggunakan kakinya. Nah, baik. Pertanyaannya, coba kalian sebutkan, ya, atau kalian berikan contoh minimal 2 atau 3. Berikan salah satu contoh hewan yang bergerak menggunakan otot, menggunakan kaki selain hewan-hewan yang tadi disebutkan. Nah, betul. Misalkan seperti halnya unta, terus sapi, kemudian singa dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sakit itu cekapit.